next dari tutorial sebelumnya, yaitu menambahkan sebuah produk. Nah, untuk kali ini kita akan menambahkan stok dari produk itu. Nah, caranya menambahkan, kita bisa menggunakan menu yang namanya pembelian, yaitu ada pada master, kemudian transaksi, tab transaksi, kemudian kita pilih pembelian. Nah, pada form ini kita pilih suppliernya dulu, atau bisa menekan F4. Supplier misalnya contoh ada Narmada, ada snack atau ada minuman. Kemudian kita bisa cari, misalkan jika supplier kita terlalu banyak, kita bisa cari misalkan Narmada. Oke. Kemudian kita pilih. Nah, berikutnya kita akan memilih produknya. Jadi caranya bisa tekan F5 di keyboard, atau bisa mengklik tombol berikut. Kemudian kita bisa mencari produk apa yang akan kita tambahkan. Tadi contohnya kita menambahkan Narmada botol. Narmada. Oke. Nah, kita dapat memilih, kemudian kita bisa tekan pilih, atau bisa di double klik. Atau mungkin kita bisa mengubah harganya. Cara mengubah harga, kita bisa klik, kemudian kita bisa edit dulu. Di sini kita bisa mengubah harga pokok dan juga harga jual. Misalkan harga pokoknya itu berubah menjadi 1.750 dan harga jualnya kita ubah menjadi 4.000. Nah, selanjutnya kita bisa save. Nah, berikutnya baru kita double klik produk yang tadi. Nah, di sini harga pokok sudah berubah menjadi 1.750. Berikutnya kita akan memasukkan berapa jumlah stok yang akan kita inputkan untuk produk ini. Misalkan contoh di sini kita akan masukkan 80 botol ya. Kemudian kita klik add. Nah, begitu juga ada inputan yang lain masih dalam satu nota pembelian, yaitu kita bisa pilih lagi produknya. Kemudian misalkan kita beli Nestle, kita bisa double klik. Nah, di sini kita dapat mengubah harga pokoknya. Jadi pastikan harga pokok sesuai dengan nota pembeliannya. Misalkan harganya turun menjadi 4.000, harganya turun menjadi 3.800. Stok yang akan masuk yaitu sekitar 15 kaleng. Oke. Dan saya tambah satu lagi, misalkan Gary Salut harganya naik menjadi 700 rupiah. Kemudian di sini yang masuk sekitar ada 80 page. Nah, di sini kita ditujukan informasi cukup detail, yaitu ada total belanja, kemudian ada biaya operasional jika ada, kemudian ada juga total berapa yang kita bayarkan. Nah, untuk kasus berikutnya kita akan bahas di mana saat pembelian atau di nota pembelian tersebut kita mendapatkan sebuah potongan dari distributor kita atau supplier kita. Jadi caranya kita bisa mengklik set diskon secara global ya. Misalkan kasusnya di sini kita mendapatkan potongan dari supplier karena kita belanja adalah 253.000, kemudian kita diberikan potongan senilai 30.000. Jadi caranya kita bisa klik set diskon atau tekan F3, kemudian kita isikan 30.000. Nah, karena dia nilainya fix 30.000 kita dapat diskon, kita bisa tambahkan tanda dolar. Berikutnya kita oke. Nah, di sini sudah klop ya, diskon kita mendapatkan 30.000. Jadi total yang kita bayarkan ke supplier atau distributor hanyalah 223.000. Oke. Nah, berikutnya kita bisa men-save. Atau sebelum men-save kita juga ada biaya tambahan nih saat pembelian. Misalkan biaya tambahannya adalah biaya untuk ongkos kirim. Jadi kita mengambil barang ke distributor kita, di situ kita ada biaya bensin dan macamnya. Nah, untuk menambahkan itu kita bisa klik set operasional. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada ongkir, kemudian ada buruh dan lain-lain. Misalkan di sini ongkir kita kenakan biaya bensin sekitar 35.000.
Nah, setelah itu di enter. Nah, berikutnya baru di save. Sistem secara otomatis akan mengakumulasi dari harga pokok sebelumnya. Setelah diakumulasi berikut dengan diskon dan juga biaya operasional, itu net harganya kita bisa dapat. Misalkan seperti Gary Salut ini, itu akan menjadi Rp775 per satu pitch-nya untuk harga pokok. Nah, itu berasal dari mana? Itu berasal dari harga pokok sebelumnya itu adalah 7.000, kemudian kita dapat potongan atau diskon itu menjadi Rp575, dan kita mendapatkan biaya operasional itu akan bertambah menjadi Rp775. Nah, jikalau semua data ini sudah sekelop atau sudah sesuai dengan nota pembelian kita, maka kita bisa men-save dengan cara klik pembayaran atau F9. Kemudian kita tentukan tanggal transaksinya sesuai dengan notanya, nota pembelian. Misalkan karena kita masukkan data ini datangnya kemarin adalah tanggal 10 di nota, maka kita inputkan sesuai dengan tanggal nota, yaitu tanggal 10. Kemudian ini produk masuk ditetapkan saja. Kemudian ada penanggung jawab dan juga ada uang tunai. Kasus di sini adalah kita akan membayar pembelian ini atau stok ini masuk, kita bayar secara tunai pada distributor. Maka kita bisa inputkan sesuai dengan nominal yang tertera pada total bayar, yaitu 258.023. Oke, kemudian ada nomor faktur atau ID faktur. ID faktur ini kita bisa isikan ataupun kita tidak isikan. Jadi ini opsional ya. Kita bisa isikan di mana sesuai dengan nomor faktur yang kita dapat dari distributor. Tujuannya adalah untuk memanage, misalkan suatu saat ada kekeliruan atau ada pengecekan dari nota distributor, kita cukup mencari dengan ID nota distributor tersebut. Misalkan ini ID-nya 12345. Nah, berikutnya kita bisa save. Berikan keterangan apabila dibutuhkan. Misalkan karena kita waktu meng-enter kita belum tahu persis tentang pembelian ini, maka kita bisa inputkan. Misalkan harga jual Gary belum tahu misalkan, maka kita bisa mengedit untuk berikutnya. Di sini juga ada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab itu adalah dimana siapa yang bertanggung jawab atas barang itu datang. Nah, jika sudah lengkap, kita bisa menekan save. Yes. Nah, sampai di sini tahap untuk memasukkan stok kita sudah dapat. Jadi secara otomatis barang itu akan bertambah. Nah, bagaimana cara mengecek? Kita bisa mengklik tutup dulu ya, kita escape dulu. Kemudian kita kembali ke data master, kemudian data produk. Nah, di sini kita bisa refresh. Perhatikan pada stok. Nah, di sini sudah bertambah sesuai dengan pembelian yang tadi kita inputkan. Nah, untuk mengecek pembelian tadi, kira-kira apa yang kita inputkan? Jadi kita bisa mengklik transaksi, kemudian kita klik stok masuk. Nah, di sini ada dua inputan atau dua nota pembelian. Jadi nota pembelian yang pertama tadi kalau nggak salah 857 ya. Kemudian yang tadi kita inputkan adalah 12345 nomor fakturnya. Jadi kita bisa mencari jika dia terlalu banyak, misalkan 12345. Jangan lupa pada tanggal ini kita bisa tentukan. Semisal pembelian ini masuk pada tanggal atau bulan kemarin, berarti ini kita harus sesuaikan. Ya, caranya mudah, tinggal klik, kemudian kita pilih bulan September ini, kita ubah ke Agustus misalkan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan sekarang. Nah, jadi kita bisa cari kembali 12345, ya ketemu. Untuk mengetahui detail apa saja yang masuk pada nota transaksi ini, kita bisa double klik ya di satu baris ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Tadi kita menginputkan Gary Salut itu senilai 80. Kemudian
Nestle itu ada 15, kemudian Armada itu ada 80. Dari total harga rincian seperti berikut. Ada biaya operasionalnya. Total biaya operasional ada 35.000. Oke. Next, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menangani kasus nota pembelian tapi sifatnya kita bayar tempo atau kita berhutang kepada distributornya. See you.